Sekte Ming adalah sebuah sekte pemberontak yang muncul dalam kisah serial Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga karya Jin Yong. Dalam kisah ini awalnya sekte ini terpecah karena ketua sekte ke-33 Yang Ting Tien menghilang puluhan tahun. Bukan hanya konflik internal yang muncul, tapi ke-6 sekte lurus yang sudah terprovokasi menyerang dan ingin memusnahkan sekte Ming. Dan saat detik-detik terakhir kekalahan sekte Ming atas penyerangan ke-6 sekte lurus, muncullah seorang pemuda berilmu tinggi, yang dengan berani sendirian menantang ke-6 sekte lurus. Ia pemuda yang lahir dari 2 keturunan sekte yang bertentangan. Ia adalah Zhang Wuji, pendekar ajaib yang diangkat menjadi pemimpin sekte Ming ke-34. Dalam segmen ini kami akan membahas sedikit hal tentang sekte Ming, yang menjadi sekte terbesar dalam kisah Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Sekte ini adalah sebuah sekte besar dari Persia, tetapi ketua Yi yaitu ketua sekte Ming ke-32 di daratan Cina, memberikan wasiat kepada penerusnya untuk tidak lagi tunduk kepada sekte Ming utama di Persia. Sikap ini diambil karena sekte Ming Persia memberi perintah kepada sekte Ming di Cina untuk tunduk dan menyerah kepada Mongolia. Ketua Yi berpesan kepada ketua selanjutnya, jika ia sudah menguasai ilmu memindahkan langit dan bumi secara sempurna, ia harus memimpin sekte Ming daratan Cina untuk menyerang sekte Ming Persia untuk mendapatkan perintah api suci sekte Ming. Setelah perintah api suci ada di tangan sekte Ming daratan Cina, maka sepenuhnya sekte Ming Cina bisa melepaskan diri dari sekte utama Ming Persia, hingga di bawah kepemimpinan ketua sekte ke-33. Sekte ini terus bergerak melawan dinasti Yuan yang dibangun oleh orang Mongolia, yang saat itu dianggap kejam dan menyengsarakan rakyat bangsa Han. Sekte ini berbeda dengan sekte lainnya, secara jelas sekte ini memiliki bentuk organisasi yang terstruktur seturut fungsinya. Ketua sekte ke-33 adalah Yang Ting Tien, tepat di bawah sang ketua terdapat 2 utusan terpercaya dan berilmu tinggi. 1. Utusan terang kiri Yang Xiao. 2. Utusan terang kanan Fan Yao. Di bawahnya terdapat 4 raja hukum yang juga dalam hal kungfu, kemampuan mereka sangat disegani di dunia persilatan. 1. Yin Tian Zeng atau Raja Elang Langit Alis Putih. 2. Sisun atau Raja Singa Rambut Emas. 3. Wei Yixiao atau Raja Kelelawar Hijau. 4. Dai Qixi atau Raja Naga Ungu. Lalu kemudian di bawahnya terdapat 5 pengembara. 1. Biksu Subude. 2. Zhou Dian. 3. Zhang Zong. 4. Leng Qian. 5. Peng Yingyu. Struktur di bawahnya lagi adalah kelompok panji yang dalam setiap panji terdiri dari ribuan anggota. 1. Panji tanah. 2. Panji logam. 3. Panji air. 4. Panji api. 5. Panji kayu. Struktur ini adalah struktur di bawah kepemimpinan Yang Ting Tien, dan beberapa struktur berubah saat di bawah kepemimpinan Zhang Wuji di kemudian hari. Yang Ting Tien adalah pemimpin yang memiliki kungfu tinggi tetapi kisah cintanya cukup tragis. Istrinya adalah adik seperguruan Cheng Hun yang kelak mengadu domba antara ke-6 sekte lurus dan sekte Ming, bahkan Cheng Kun juga bersekongkol dengan Mongolia untuk menguasai tanah Song. Sebelum Yang Ting Tien menikah istrinya adalah kekasih Cheng Hun, tetapi cinta mereka tak selesai sekalipun sang istri sudah menikah, hingga terjadi perselingkuhan antara Cheng Hun dan istri Yang Ting Tien. Yang Ting Tien yang terus tekun mempelajari jurus memindahkan langit dan bumi sekte Ming, mendadak terjadi kesalahan dalam proses latihannya itu setelah melihat perselingkuhan istrinya dan Cheng Hun. Ia mati saat itu, istrinya menangis, menyesal dan kemudian ia ikut bunuh diri dengan mendekap suaminya. Mereka berdua mati di area terlarang sekte Ming di hadapan Cheng Kun. Area terlarang itu adalah area yang hanya ketua sekte yang boleh masuk wilayah itu, hingga tak ada satu orang sekte Ming pun yang tahu bahwa ketua mereka sudah meninggal, dan hanya Cheng Kunlah yang tahu. Dalam misteri hilangnya ketua sekte Ming, banyak sekali peristiwa yang menggerogoti hubungan antara setiap anggota sekte, dan di sisi lain banyak juga peristiwa yang membuat nama sekte Ming buruk dan dikenal sebagai sekte sesat yang pantas untuk dibasmi oleh sekte lurus.
Beberapa orang petinggi Sekte Ming pun ikut menghilang entah kemana, yaitu 1. Fan Yao menghilang karena mendapat perintah untuk menyusup dan memata-matai keluarga Ruyang dari Mongolia. 2. Raja Naga Ungu menghilang bersama dengan rumor bahwa ia dan suaminya diduga membunuh ketua sekte. 3. Xie Sun menghilang setelah menjadi gila dan membunuh banyak anggota Sekte Lurus untuk menemukan Cheng Kun yang telah membantai keluarganya. 4. Yin Tiezang menjauh dari puncak terang Sekte Ming dan mendirikan Sekte Elang Langit saat dia melihat seluruh saudara Ming saling bunuh dan kacau balau tanpa pemimpin. Saat itu Yang Xiao tetap berusaha menjaga Sekte Ming dengan seluruh kemampuan dan kebijaksanaannya. Beberapa kali ia harus bertikai dengan saudaranya untuk tetap menjaga aturan yang sudah ditetapkan di Sekte Ming. Tapi ia tidak punya kekuatan yang cukup untuk mampu mempersatukan semua saudara Ming menjadi satu kelompok yang solid kembali. Hingga akhirnya saat ke-6 partai lurus menyerang, beberapa anggota pun berkumpul di puncak terang. Zhou Dian yang selalu belak-belakan dalam setiap perkara, menyulut pertikaian dalam perundingan mereka menghadapi serangan ke-6 sekte. Hingga terjadi pertempuran yang mengerahkan tenaga dalam di antara mereka semua. Yang Xiao yang sudah mempelajari jurus memindahkan langit dan bumi mampu menahan semua serangan anggota sekte lainnya. Tetapi tak disangka saat mereka semua dalam satu genggaman yang mengerahkan tenaga dalam, tiba-tiba Cheng Hun muncul dan dengan satu pukulan ke tubuh Yang Xiao ia sudah menjatuhkan semua anggota Sekte Ming saat itu. Semua tak menyangka menjadi terluka parah akibat serangan itu, tapi saat itu Yang Xiao dan Wei Yixiao sempat melancarkan pukulan kepada Cheng Hun yang membuat Cheng Hun pun terluka. Saat semuanya berusaha mengobati sakitnya, Cheng Hun bercerita tentang dendamnya kepada seluruh Sekte Ming, perselingkuhannya dengan istri ketua Yang, lalu kematian ketua Yang di puncak terang, dan ia pun bercerita kekejiannya membunuh semua keluarga Si Sun untuk membuat ia mampu mengadu domba semua sekte dengan Sekte Ming. Saat itu Zhang Wuji terkurung dalam karung biksu Shou Bude. Awalnya ia hanya ingin menotok Cheng Hun untuk menghentikan perbuatan kejinya, tetapi tak disangka Cheng Hun memukul Wuji terlebih dahulu. Wuji pun terpental dan ia pun tahu bahwa Cheng Hun adalah biksu Yuan Zhen yang saat itu telah melukai semua pendekar Sekte Ming. Wuji marah dan tak diduga energi jurus mataharinya dengan cepat menyembuhkan luka serangan Cheng Hun dalam tubuhnya. Cheng Kun kaget, terluka dan kemudian lari pergi ke area terlarang. Singkat cerita, Wuji terjebak di area terlarang bersama Xiao Zhao dan tanpa sengaja ia harus mempelajari ilmu memindahkan langit dan bumi. Kemudian ia menyelamatkan semua anggota Sekte Ming dan ia dipaksa menjadi ketua Sekte Ming yang ke-34 oleh semua anggota Sekte Ming waktu itu. Anda bisa lihat pada konten kami yang lain bagaimana Wuji mampu melawan semua sekte sendirian di channel ini dengan judul Momen Menarik Pedang Langit dan Golok Pembunuh Naga. Kemudian saat Wuji menjadi ketua Sekte Ming ke-34 terjadilah perubahan di beberapa struktur terkait dengan keberadaan tokoh yang menghilang dan pensiun. Yang Xiao tetap menjadi utusan kiri, dan Yang Xiao lah satu-satunya orang yang dipercaya Zhang Wuji dalam banyak hal untuk mengambil kebijakan. Fan Yao yang menghilang akhirnya muncul dan kembali menjadi utusan kanan Sekte Ming. Raja Elang Alis Putih dan Wei Yixiao tetap menjadi raja hukum. Sekte Elang Langit dibubarkan, tetapi sekte ini berubah menjadi Panji Elang Langit Sekte Ming di bawah kepimpinan Yin Welang dan Raja Elang Alis Putih. Di bawah kepemimpinan Zhang Wuji, pergerakan Sekte Ming tetap sama untuk melawan penindasan bangsa Mongolia saat itu, tetapi Sekte Ming terus harus berusaha membangun hubungan yang baik terhadap sekte lain di Tanah Wulin. Hingga akhirnya Wuji mampu menjadi pemimpin yang mempersatukan semua sekte di bawah perintahnya untuk melawan kekuasaan Raja Ruyang dari Mongolia. Banyak tokoh Sekte Ming lain yang tidak sepenuhnya terikat dengan aturan dan perintah dari Sekte Ming. Atau lebih tepatnya mereka anggota Sekte Ming yang tetap mengikuti perintah ketua sekte, tetapi jika ketua sekte tidak ada di tempat mereka bisa mengambil keputusan sendiri dengan tetap mempertimbangkan hukum-hukum utama dari Sekte Ming.
Seperti pada bagian militer Sekte Ming yang lebih sering berada di medan tempur bahkan. Saat puncak terang diserang ke-6 partai, tokoh-tokohnya seperti Chang Yuchun, Zhu Yuanxiang dan beberapa tokoh lain dalam militer Sekte Ming. Di era ketua Yang Tingtian seorang tabib terkenal bernama Tabib Huking Niu pun tergabung sebagai anggota Sekte Ming yang tak terikat. Bahkan dia dengan sesukanya sendiri memberi aturan bahwa ia tidak akan mengobati siapapun yang bukan merupakan anggota dari Sekte Ming. Saat terakhir Wu Ji mampu mengalahkan kekuatan Mongolia, semua anggota Sekte Ming berusaha mengangkat Zhang Wuji sebagai kaisar baru. Tetapi karena dipengaruhi janjinya terhadap Zhao Min dan aturan yang sudah disepakati para pendahulu Sekte Ming, dia dengan tegas menolak kedudukan kaisar itu. Ia berusaha tetap menjaga Sekte Ming sebagai sekte yang melawan pemerintah yang keji. Tidak peduli siapapun pemimpinnya, jika ia tidak berada di pihak rakyat maka seluruh Sekte Ming akan melawannya. Ia memaksa semua orang bersumpah untuk tidak mengambil jabatan apapun dalam pemerintahan. Mereka harus tetap menjadi sekte yang mendampingi rakyat dan mengawasi kebijaksanaan pemerintahan. Hingga akhirnya beberapa data menyebutkan bahwa Zhang Wuji mundur dari jabatan ketua dan menyerahkan semua kepemimpinan kepada Yang Xiao. Ia mengejar dan mencari Zhao Min, lalu kemudian mereka hidup bersama menjauh dari perkara perang di dunia persilatan. Hingga akhirnya terjadi pengkhianatan atas sumpah Sekte Ming oleh Zhu Yuanzhang. Zhu Yuanxiang adalah tokoh militer penting dalam kisah ini. Bahkan Zhang Wuji tanpa rasa takut memberikan kitab Wumu kepadanya. Sebuah kitab strategi yang merupakan penemuan Guo Jing di era kisah legenda pendekar pemanah Raja Wali. Dalam sejarah dinasti negeri Tiongkok, Zhu Yuanxian adalah tokoh yang sesungguhnya ada dan disebut sebagai salah satu kaisar besar pada dinasti Ming. Setelah menggulingkan dinasti Yuan, ia mendirikan dinasti Ming. Zhu Yuanzhang adalah rakyat jelata yang akhirnya menjadi kaisar di era dinasti Ming dan bergelar sebagai Kaisar Hongwu. Beberapa literatur menuliskan bahwa ia adalah kaisar yang kontroversial. Di satu pihak ia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan berusaha keras meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi ia juga seorang tiran yang mengebiri kebebasan dan membunuh orang-orang yang membantunya naik ke kekuasaan yang dicurigai berpotensi merebut tahtanya. Dinasti Ming berdiri dan berkuasa hingga 300 tahun, wilayahnya sangat luas, dan dianggap sebagai sebuah dinasti yang sangat besar dalam cerita sejarah negeri Tiongkok. Masih banyak hal menarik dalam konten-konten selanjutnya yang akan kami ulas di channel ini. Maka like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia.